Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pembahasan soal untuk persiapan penilaian akhir tahun atau PAT. Pada part yang keempat ini kita fokuskan pada bab segi 4 dan segitiga ya. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Untuk yang pertama, kita perlu ketahui sifat dari persegi. Untuk sifat bangun yang lain silakan cek di kolom deskripsi, oke? Nah, di sini pada persegi ABCD kita lihat sifat yang pertama dari bagian sisinya, bahwa semua sisi dari persegi itu sama panjang ya. Maka di sini panjang AB sama dengan panjang BC sama dengan panjang CD sama dengan panjang AD ya. Nah, kemudian pada bagian sudutnya, keempat sudut dari persegi itu siku-siku. Di sini sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, ini keseluruhannya adalah sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Kemudian keempat sudut dari persegi itu terbagi dua sama besar oleh diagonalnya. Pada diagonal BD nih ya, ABD ini sama besar dengan sudut CBD, kan terbagi dua sama besar ya. Karena terbagi dua sama besar, maka keduanya masing-masing 45 derajat. Begitu juga pada sudut lain yang terbagi dua ya oleh diagonalnya. Pada sudut ABD ini sama besar dengan sudut CBD 45 derajat. Pada diagonal yang keduanya, diagonal AC, ini juga sama ya, sudut BAC sama besar dengan sudut DAC, yaitu 45 derajat. Pada sudut BCD ini juga terbagi dua sama besar, maka sudut ACD sama besar dengan sudut ACD, yaitu 45 derajat. Oke, ya. Pada bagian diagonalnya sekarang, kedua diagonal dari persegi itu saling berpotongan tegak lurus, membentuk sudut siku-siku. Kedua diagonal AC dan BD ini berpotongan di titik O, ya. Maka diagonal AC dengan diagonal BD ini saling tegak lurus, ya. Ini simbol saling tegak lurus. Karena saling tegak lurus, maka dia membentuk sudut siku-siku. COD ini siku-siku. Begitu juga dengan sudut yang lainnya, BOC, AOB, dan sudut AOD juga siku-siku, 90 derajat. Oke. Nah, sekarang yang kedua. Pak Arif memiliki sebidang tanah berbentuk trapesium sama kaki ya. Ini trapesium sama kaki. Kita buat nih trapesium sama kaki supaya kita lebih paham bagaimana cara menyelesaikannya. Dengan ukuran sisi sejajar masing-masing 10 meter. Ya. Nah, di sini CD-nya 10 meter dan AB-nya 40 meter ya. Jarak kedua sisi sejajar itu 20 meter. Nah, nih, katakanlah ini ya. Dari D ke E ini 20 meter ya. Nah, jarak Pak Arif, jika Pak Arif ingin menanam pohon di sekeliling tanah dengan jarak antar pohon 2 meter, nah ini mau ditanami pohon di sekeliling ini, maka banyak pohon yang diperlukan adalah, nah untuk mengetahui banyak pohon yang diperlukan, maka di sini kita harus mencari ya keliling ya. Untuk mencari keliling kita harus tahu panjang setiap sisi. Nah, ini ada sisi yang belum diketahui nih. BC dengan AD sama panjang karena trapesium sama kaki ya. Nah, ini belum diketahui, maka BC dengan AD harus kita cari terlebih dahulu. Dan untuk mencari BC dan AD ya, ini kita butuh yang namanya Pitagoras ya. Nah, yuk kita akan menggunakan Pitagoras di sini. Yang pertama, perhatikan dari C ke F juga ini merupakan jarak kedua sisi sejajar ya. Berarti ini juga 20 meter. Kemudian C ke D ini 10 meter, maka E ke F juga 10 meter. Kemudian karena trapesium sama kaki, maka panjang FB dengan AE ini sama panjang ya.
sama panjang. Maka FB 15, AE juga 15. Perhatikan, 15 tambah 15, 30, tambah 10, 40. Sesuai ya. Nah, kita sekarang akan mencari panjang BC. Nah, bagaimana cara menghitung panjang BC? Kita pakai rumus Pythagoras. Caranya begini. Fokus pada kita lihat nih di sini mana yang merupakan sudut siku-siku. Ini ya. BFC ini sudut siku-siku. Kemudian sisi yang di depan sudut siku-siku adalah sisi BC. Nah, cara menulisnya berarti BC kuadrat sama dengan, sama dengan apa? Sama dengan sisi yang lainnya di jumlah, yaitu FB kuadrat, ya, FB ini kan, ditambah dengan FC kuadrat, ya, nih FC kuadrat, ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin mendalami Pythagoras, ya, rumus Pythagoras, silahkan klik link yang ada di atas ini, ya. Itu, atau mungkin di kolom deskripsi juga ada. Oke ya, sekarang kita lihat nih FB kuadrat. FB ada nih 15, kita tulis 15 kuadrat ditambah FC juga ada 20 meter, berarti kita tulis 20 kuadrat ya. Sekarang kita kuadratkan, 15 kuadrat itu 225 ditambah 20 kuadrat 400 ya. Oke, 15 kuadrat itu berarti 15 kali 15 ya. 20 kuadrat berarti 20 dikali 20. Nah, sekarang kita jumlahkan jadi 625. BC kuadrat supaya jadi BC ya, maka 625 ini harus kita akarkan, akar kuadrat ya, akar kuadrat dari 625. Berapa? 25. Nah, berarti panjang BC-nya ini 25 meter, AD juga 25 meter. Nah, BC dan AD-nya sudah kita dapat. Nah, sekarang kita tinggal mencari kelilingnya ya. Dengan rumus jumlah seluruh sisi ya. Nah, di sini kelilingnya berarti jumlah seluruh sisinya AB ditambah BC ditambah CD ditambah BC ditambah AD ya. Pokoknya dijumlahin aja sisi-sisinya ya. AB-nya 40, CD-nya 10, BC-nya 25, AD-nya 25. 40 tambah 10, 50, 25 tambah 25, 50. 50 tambah 50, 100 meter. Oke, kelilingnya sudah kita dapat ya, keliling dari trapesium sama kaki. Sekarang kita akan mencari ya, banyak pohon. Caranya bagaimana? Ya, 100 kelilingnya dibagi jarak antar pohon 2 ya, 100 dibagi 2 50. Nah, inilah banyak pohon yang diperlukan oleh Pak Arif ya. Berapa? 50 pohon. Oke, bagaimana? Bisa? Mudah ya? Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan yang ketiga. Jika panjang OT 12 cm, luas bangun PQRSTU adalah, perhatikan gambarnya ya, PQRSTU. Nah, ini bangunnya apa? Nah, ini kan bangunnya banyak ya. Maka untuk memudahkan ini kita perlu bagi menjadi 2 bangun ya. Bangun yang pertama, oh ya, OT-nya kita tulis dulu ya, 12 cm. Bangun yang pertama di sini layang-layang PSTU ya. Itu bangun yang pertama. Apa rumus layang-layang? Ya, diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2 ya. Diagonal satunya yang mana? US ya. US nih diagonal satunya. Diagonal 2-nya TP ya. Dia berarti dikali TP. US dikali TP per 2. Nah, ini nanti akan kita cari ya. Kemudian bangun yang kedua adalah jajar genjang ya. Luasnya apa? Rumusnya alas dikali tinggi. Oke, sekarang perhatikan untuk mencari US ya, US, maka kita harus mencari UO terlebih dahulu ya. Oh ya, alas untuk trapesiumnya PQ ya, kemudian tingginya yang ini. Oke, kita kembali ke sini. UO-nya di sini berarti kita harus
buat segitiga siku-siku terlebih dahulu. Kita pindahkan di sini supaya lebih leluasa kita mengerjakannya. UT-nya 20 ya, kemudian UO-nya 12 cm. Perhatikan, untuk mencari UO, untuk mencari panjang salah satu sisi dari segitiga siku-siku, kita pakai rumus Pythagoras ya. Caranya bagaimana? Ya, fokus pada sudut siku-sikunya di O ya. Kemudian sisi di depan sudut siku-siku TU ya, berarti TU kuadrat sama dengan ya. Di sini ya tinggal sisi yang lainnya dijumlah, yaitu UO kuadrat ditambah TO kuadrat. Begitu ya. TU-nya itu 20, berarti 20 kuadrat sama dengan UO-nya belum ada, UO kuadrat saja. Ditambah TO kuadrat 12, berarti ditambah 12 kuadrat. 20 kuadrat 400. UO kuadrat ditambah 12 kuadrat 144. Nah, ini kita pindahkan ya. Berarti kita tulis dulu yang tidak pindah. 400 sama dengan UO kuadrat. Pindah berubah tanda ya. Di sini plus 144. Pindah jadi min 144. Nah, jadi berapa UO kuadrat? 400 dikurang 144. 256. Seperti biasa, dari UO kuadrat kita ingin ubah menjadi UO saja ya. Maka 256 ini kita buat akar kuadratnya ya. Berapa akar kuadrat dari 256? Ya, 16 cm. Itu panjang UO-nya di sini ya, 16 cm. UO 16 cm, maka OS-nya juga sama 16 cm. Nah, diagonal 1 yaitu US itu berarti 16 ditambah 16, 32 cm. Oke ya. Dapat untuk diagonal yang pertamanya. Sekarang kita cari diagonal yang keduanya. TP. TO sudah ada, kita akan mencari OP menggunakan rumus Pythagoras ya, karena ini ternyata berbentuk segitiga siku-siku juga ya. UOP ya, di sini UO-nya 16, tadi kita sudah cari. UP-nya di sini 34 cm. Kita berarti akan mencari OP ya, menggunakan rumus Pythagoras. Caranya bagaimana? Fokus pada segitiga siku-sikunya, lihat sisi yang ada di depan siku-siku, yaitu UP. Kita tulis UP kuadrat atau PU kuadrat. Terbalik nggak apa-apa ya. Kemudian sisi yang lainnya tinggal dijumlah dan dikuadratkan. Berarti UO kuadrat ditambah PO kuadrat. PU ini sudah ada 34 kuadrat ditambah UO kuadrat 16, berarti 16 kuadrat ditambah PO kuadrat. Kita hitung ya, 34 kuadrat 1156 sama dengan 16 kuadrat 256 ditambah PO kuadrat. Ini berarti kita pindahkan. Kita tulis dulu yang tidak pindah ya, 1156 sama dengan PO kuadrat. Perhatikan di sini pindah berubah tanda, 256 ini positif, pindah jadi negatif. Jadi dikurang 256. Berapa? Ya, 900 ya kan. Nah, PO kuadrat supaya jadi PO maka 900 kita akarkan ya, jadi akar kuadrat dari 900 berapa? 30 cm. PO nya didapat ya 30 cm. Karena PO 30 cm maka di sini tinggi ya, tingginya juga sama ya, 30 cm ini tinggi jajar genjangnya. Nah, sekarang kita cari diagonal 2-nya, TP ya. Diagonal TP berarti 12 ditambah 30 ya. 12 ditambah 30. 42 cm. Nah, diagonal 1 sudah dapat, diagonal 2 sudah dapat, tingginya juga sudah ada, alasnya juga sudah ada ya. Ini pasti 40 juga karena sama. Oke. Kita akan mencari luas dari layang-layang PSTU dengan rumus yang tadi.
Kita tinggal masukkan ya, US-nya itu 32 dikali TP-nya 42 per 2. Kita sederhanakan dulu, 42 dibagi 2 itu 21, maka di sini 32 dikali 21, 672 cm persegi. Oke, sekarang kita akan mencari luas dari jajar genjang PQRS alasnya 40 ya. Ini sama nih, karena sifat dari sisi jajar genjang itu sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Ini 40, tingginya 30, berarti dikali 30. 40 dikali 30, 1200 cm persegi. Maka luas PQRSTU adalah luas 1 ditambah luas yang kedua. Luas satunya itu layang-layang, 672 ditambah luas yang kedua, 1200. Maka kita dapat di sini 1872 cm persegi. Inilah luas dari bangun PQRSTU, 1872 cm persegi. Oke, kita lanjut ya. Pada pembahasan soal yang keempat, hitunglah luas bangun datar berikut. Nah, ini perhatikan, ini juga sama ya. Untuk menghitung luas bangun seperti ini, maka kita harus bagi dulu, kita potong-potong menjadi beberapa bagian. Di sini bagian pertama, kedua, dan ketiga ya. Berarti kita akan mencari nih luas 1, luas 2, luas 3 ya. Luas 1 ini berbentuk persegi panjang, begitu juga dengan 2 dan 3 persegi panjang ya. Luas 1 ini rumusnya panjang kali lebar, panjangnya sudah ada 25, lebarnya belum ada ya. Lebarnya belum ada. Kita cari dulu dengan cara ya. Ini ada tanda 2 garis, berarti ini juga ada tanda 2 garis, maka ini panjangnya sama, 10 cm 10 cm. Kemudian untuk mencari panjang ini ya, maka kita harus tahu panjang yang ini dulu ya. Ini kan dua sisi sejajar pada persegi panjang, berarti sama panjang ya. 10 cm juga. Ini 10 cm juga, maka di sini ya 4 cm. 4 tambah 10, 14 cm ya. Nah, kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Panjangnya 25 dikali lebarnya 4. 25 dikali 4 berapa? 100 cm persegi. Kita tulis di sini ya. 100. Oke, sekarang kita akan mencari luas yang kedua ini. Bentuknya persegi panjang, rumusnya panjang kali lebar. Panjangnya sudah ada 10 cm, lebarnya belum ada. Nah, ini kita cari dulu lebarnya ya. Oke, perhatikan ini. Sisi yang berhadapan sama panjang, berarti sisi ini sama dengan sisi ini ya. Kemudian ini juga sama, sisi berhadapannya sama panjang. Perhatikan di sini. Satu garis ini dia bergaris satu, ini juga sama bergaris satu, maka ketiga garis ini masing-masing panjangnya sama. Ini juga ada 2 garis, maka ini panjangnya 10 cm. Jadi berapa nih? 10 cm, berarti masih ada 15 cm ya kan? 25 dikurang 10, 15 cm. Nah, ini kan ada 3 bagian sama panjang, berarti masing-masing 5 cm, 5 cm, 5 cm, 15 cm, ya kan? Nah, panjangnya sudah ada, lebarnya juga tadi sudah kita cari, berarti di sini 10 dikali 5. Berapa 10 dikali 5? 50 cm persegi. Kita tulis ya, 50. Luas yang ketiga, perhatikan. Ternyata luas yang ketiga sama dengan luas yang kedua ya, karena panjang dan lebarnya sama. Berarti luas yang ketiga juga 50 cm persegi. Kita tulis 50. Kita tinggal cari ya, 10 ditambah 50 tambah 50. Jadi 200 cm persegi. Inilah luas bangun datar ini. Oke. Bisa ya? Oke, mudah-mudahan. Kita lanjut pada soal yang kelima sekarang. Garis istimewa pada segitiga. Nah, garis segitiga pada istimewa itu apa saja? Nah, untuk teman-teman yang sudah menonton video sebelumnya, insya Allah ini akan jadi review pengulangan yang mudah saja ya.
Yang pertama ada garis tinggi, kemudian garis sumbu, garis bagi, dan garis berat. Ada 4 garis istimewa pada segitiga ya. Kita mulai dari garis tinggi. Ini ada sebuah segitiga sembarang saja, segitiga ABC. Garis tinggi itu apa? Ya, garis yang ditarik dari sudutnya, sudut segitiga maksudnya, dan tegak lurus terhadap sisi di hadapannya. Nah, jadi kita tarik nih dari C ke sisi yang ada di hadapannya. Ini harus tegak lurus nih simbolnya, ya. Kita namai di sini K ya. Nah, inilah garis tinggi yang pertama, CK. Kemudian bisa juga ditarik dari titik sudut B ya. Kita tarik dari titik A dulu ya. Kita tarik ke depannya sini dan dia harus tegak lurus, maka ini adalah tingginya. Kita namai di sini misalkan L. Berarti inilah garis tingginya AL ya. Kenapa ini garis tinggi? Karena ditarik dari titik sudutnya dan tegak lurus dengan sisi yang ada di hadapannya. Kemudian dari titik sudut B, kita tarik ke sisi yang ada di hadapannya dan tegak lurus. Kita namai di sini M, berarti inilah garis tinggi berikutnya, BM. Ya, ada 3 garis tinggi yang dapat dibentuk dari setiap segitiga. Kita lanjut pada garis istimewa yang kedua, yaitu garis sumbu. Apa itu garis sumbu? Garis yang ditarik dari pertengahan sisinya. Ya, ingat nih, dari pertengahan sisinya. Dan tegak lurus terhadap sisi tersebut. Nah, sedikit berbeda dengan garis tinggi. Kalau garis tinggi itu dari titik sudut. Kalau di sini tidak harus dari titik sudut. Yang penting dia dari pertengahan, ya, dari pertengahan sisinya dan tegak lurus terhadap sisi tersebut. Misalkan ini garis AB ya, garis AB ini sisi AB. Pertengahannya di mana? Nah, pertengahannya di sini ya. Harus sama panjang ya kan? Nih lihat. Nah, tegak lurus ya. Begitu. Jadi inilah garis bagi garis sumbu yang pertama. Kemudian garis sumbu yang kedua di sisi BC ya. Kita buat pertengahannya di sini ya. Nah, kedua sisi ini sama panjang nih, terbagi 2 sama panjang. B ke P ke C sama panjang. Kemudian kita tarik garis yang tegak lurus dari titik ini. Nah, seperti ini. Nah, inilah garis sumbu berikutnya ya. Perhatikan, ujungnya tidak harus sampai ke titik sudut. Yang terpenting adalah di sini sisi ini terbagi 2 sama panjang dan tegak lurus. Nah, inilah garis sumbu yang kedua, PQ. Kemudian pada sisi AC kita buat lagi sisinya terbagi 2 sama panjang. Kemudian kita buat garis yang tegak lurus seperti ini. Maka inilah garis sumbu yang ketiga, SR. R atau RS begitu. Oke. Berikutnya pada garis bagi ya. Untuk garis bagi itu apa? Ya, garis yang ditarik dari titik sudutnya dan sudut itu menjadi 2 bagian sama besar. Nah, ini kalau garis bagi fokusnya adalah ke sudutnya terbagi 2 sama besar. Nah, di sini di sudut C kita bagi 2 sama besar nih. Ya, dengan sebuah garis. Nah, inilah garis bagi. Karena apa? Karena kedua sudut yang dilalui oleh garis tersebut itu sama besar sudutnya ya. Nah, ini CS, garis bagi yang pertama. Kemudian di garis mana lagi nih? Di A misalkan ya, di sudut A. Kita bagi 2 sama besar seperti ini ya. Kita namai T di sini. Ini terbagi 2. Kita tandai misalkan dengan O ya, di sini O. Nah, ini terbagi 2 sama besar nih, terbagi 2 sama besar. Nah, inilah garis bagi berikutnya. Garis AT.
pada sudut B sekarang kita bagi dua sama besar juga. Seperti ini. Nah, inilah garis bagi berikutnya, BU, karena terbagi dua sama besar. Bisa ya? Nah, sekarang yang terakhir, garis berat. Apa itu garis berat? Ya, garis yang ditarik dari titik sudutnya ke pertengahan sisi di hadapannya. Nah, ini dari titik sudut ke pertengahan sisi di hadapannya. Ya. Nah, ini berarti sisi AB kita bagi dulu supaya sama panjang nih ya. Nah, AX sama panjang dengan BX. Nah, tinggal kita tarik aja dari C ke X. Seperti ini. Nah, inilah garis berat ya. CX. Nah, di sini ternyata siku-siku berarti ini bisa jadi garis tinggi juga ya. Nah, jadi sebuah garis bisa jadi garis yang lainnya. Sekarang pada sisi BC ya, pada sisi BC kita bagi dua sama panjang juga di sini. Maka di sini BY sama panjang dengan sisi CY. Tinggal kita tarik dari sudut A ke Y. Inilah garis berat berikutnya, AY ya. Nah, sekarang pada sisi AC kita bagi dua sama panjang juga ya. AZ sama panjang dengan CZ. Kita tarik dari sudut B. Kita tarik dari sudut B ke Z. Nah, inilah garis berat yang ketiga, BZ. Oke, bagaimana? Bisa ya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Sebuah segitiga sudutnya 40 derajat, 2x derajat, dan 5x derajat. Besar sudut yang terbesar adalah, nah, kita ingat kembali nih ya, jumlah ketiga sudut pada suatu segitiga adalah 180 derajat. Berarti ketika ini ketiga sudut ini kita jumlahkan, 40 ditambah 2x ditambah 5x sama dengan 180 derajat, ya kan? Nah, ini sudutnya kita hilangkan saja dulu ya, tidak usah dipakai. 40 kita pindahkan karena berbeda sukunya dengan 2x dan 5x ya. Kita kumpulkan dengan yang tidak ada variabelnya juga. Kita tulis yang tidak pindah, 2x ditambah 5x sama dengan 180. Pindah berubah operasi, 40 positif, pindah jadi negatif, negatif 40. Nah, sekarang kita hitung, 2x ditambah 5x, 7x sama dengan 140, ya kan? Nah, sekarang 140 kita bagi dengan 7 ya. 7x pindah jadi dibagi 7. Berapa? 140 dibagi 7 ya, 20. Dapat ya, nilai x-nya itu 20. Nah, sekarang kita akan tahu nih mana sudut yang paling besar. Sudut yang pertama 40 derajat, kemudian sudut yang kedua 2x berarti 2 dikali 20. 2 dikali 20, 40 derajat. Sudut yang ketiga 5x. 5 dikali 20 sama dengan 100 derajat. Nah, berarti dari ketiga sudut ini yang terbesar adalah 100 derajat. Oke. Insya Allah tambah mudah dan dapat dipahami. Sekarang kita masuk ke pembahasan contoh soal yang nomor 7. Reza bermain sepeda mengelilingi taman berbentuk segitiga dengan sisi-sisinya 75 meter, 100 meter, dan 125 meter. Perhatikan ya gambarnya. Oke, sekarang setiap 2 menit Reza dapat menempuh jarak 150 menit. Waktu yang diperlukan Reza untuk mengelilingi taman sebanyak 2 kali putaran adalah, nah yang ditanya nih, waktu yang diperlukan untuk mengelilingi taman yang jaraknya 2 kali putaran. Nah, untuk mengetahui ini, perhatikan bahwa jarak yang ditempuh 1 putaran itu sama dengan keliling. Berarti kita sama saja menghitung keliling segitiga dengan rumus jumlah seluruh sisi ya. Nah, sisinya kita tinggal tambah-tambahin nih ya. 75 ditambah 100 ditambah 125. Nah, itulah kelilingnya. Kita jumlahkan 75 dengan 125 ya.
Berapa 75 ditambah 125? Ya, 200 ditambah 100, 300 meter. Nah, inilah kelilingnya ya, atau jarak satu putaran. Nah, jarak 2 kali putaran berarti tinggal 2 dikali 1 putaran, yaitu 300 meter. 2 dikali 300 meter sama dengan 600 meter. Nah, ketika sudah kita dapat jarak 2 kali putaran, baru kita mencari waktu. Bagaimana caranya? Ya, di sini ada setiap 2 menit itu jarak yang ditempuh 150 meter. Berarti 600 meter dibagi 150 meter. Kemudian dikali 2 menit ya. Begitu. Oke, sekarang kita hitung, kita sederhanakan terlebih dahulu. Kita coret nolnya masing-masing 1. 60 dibagi 15 itu berarti 4 ya. Nah, di sini 4 dikali 2 menit. Berapa 4 dikali 2 menit? Ya, 8 menit. Inilah waktu yang diperlukan oleh Reza. Berapa waktu yang diperlukan? Ya, 8 menit. Oke, bagaimana? Bisa dipahami teman-teman ya? Nah, untuk teman-teman yang ingin memahami lebih detail bab segi 4 dan segi 3, silakan cek di kolom deskripsi ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Nantikan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.